dan memiliki akun itu ya dengan adanya email itu, walaupun sebenarnya sejatinya email itu adalah surat elektronik, tapi sekarang email sudah menjadi identitas utama ketika kita berada di dunia online, kira-kira begitu. Dukung ya dan doakan channel kami semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Jangan lupa juga tuh subscribe, like, dan share atau bagikan ke media sosial yang ada di HP Anda semuanya ya. Terakhir, jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari kami langsung ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, alhamdulillah teman-teman semua. Hari ini mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ini sehat. Ya. Ketika kita bicara soal public speaking, sebetulnya hari ini pun nih teman-teman udah lagi mempraktekkan bagaimana kita menyampaikan apa yang ditanyakan, apa yang memang harus dijawab, ya kan? Tadi di awal, ya kan? Di awal kan sempat saya tanya, kenapa kalau kita ngobrol biasa, kita bisa ngomong enak, kenapa ketika kita buat resmi, padahal yang diajak ngomongnya ganti enggak? Teman-temannya ganti enggak? Enggak. Itu aja sama. Itu aja, betul. Nah, itu bisa terjadi karena kita dari awalnya sudah membingkai atau memagari. Wah, jangan-jangan saya ngomong salah. Wah, jangan-jangan saya bicara nanti enggak benar. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak fokus. Itu. Ya kan, ini bagian dari awal public speaking. Insya Allah nanti juga kita akan undang teman kita juga yang bisa berbagi pengalaman tentang public speaking. Jadi dalam public speaking dan sosial media digital ini kita bukan menghafali seperti Al-Quran, bukan seperti hadis, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini bisa butuh, bisa enggak. Makanya saya bilang, bagaimana dengan tadi yang hari ini enggak hadir? Ya karena bisa jadi ada yang lebih penting dari ini. Ya kan? Istilahnya ini semua tuh penunjang. Ketika dia bisa dapat dari luar, ya nggak masalah, ya kan. Cuma yang jelas Ashifa mencoba memfasilitasi bagaimana teman-teman bisa berbicara di depan umum. Kira-kira yang di depan umum itu maksudnya apa sih? Siapa yang kita bilang di depan umum? Apakah orang banyak semua itu depan umum? Atau kita berbicara dengan berdua itu termasuk berbicara di depan umum bukan? Iya. Sama di depan juga. Walaupun yang diajak ngomong sedikit orangnya. Ya, jadi gini, ketika kita berbicara berdua, bertiga, berempat, itu udah bagian juga dari kita berbicara di depan umum. Mohon teman-teman mikrofonnya ditutup dulu, yang berisik. Karena saya nggak mungkin ngejalanin ngobrol sambil menutup teman-teman. Ntar saya juga jadi nggak fokus. Karena saya juga jadi sama nih kayak teman-teman, ntar grogi juga, gitu kan. Ini tadi mau ngomong apa kan, gitu kan. Oke. Insya Allah kalau untuk berkenaan dengan seni berkomunikasi, insya Allah nanti akan ada yang membahas. Saya hanya sedikit membukanya seperti itu, ya kan? Tapi bersama saya akan lebih fokus di bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan media digital, ya kan? Sekarang ini saya akan lebih banyak bercerita hari ini karena tugasnya hanya akan nanti dilakukan di luar kelas. Jadi saya mau cerita sedikit biar lebih teman-teman mudah memahaminya. Pada suatu hari ada sahabat saya itu ngechat, Bang Udin, tolong dong saya dibuatin akun Gojek. Terus ada juga yang tanya juga kan,
Kenapa nggak bisa buat akun? Kok saya nggak ngerti ya bikin akun Gojek gitu kan. Nah, akhirnya saya pandu, saya bikin tutorialnya, saya ajak ngobrol, ya udah masuk ke akun Gojek, masukin emailnya. Saya bilang gitu kan. Email itu apa Pak Haji? Nah, bingung lagi, ya kan. Akhirnya saya karena posisinya repot, akhirnya saya buatkanlah itu email. Akhirnya dia ganti handphone nih. Dia datang lagi ke rumah. Pak Haji, Gojek saya udah nggak ada. Loh kenapa? Handphone saya ganti. Terus gimana dong? Bikinin akun Gojek lagi. Terus saya tanya, email yang kemarin ingat nggak? Enggak, kan yang bikin Pak Haji. Kira-kira yang salah siapa? Pak Haji. Ya salah Pak. Kalau dari kacamata si yang minta dibuatin. Tapi dari situ teman-teman, ya kan? Karena saya masih megang akun Gojeknya, masih megang emailnya, saya bisa masuk. Saya pindahkan ke handphone yang lama, ke yang baru. Dan dari situ saya dapat uang. Saya akui saya dapat uang. Padahal harusnya itu bisa dikerjakan sendiri. Ya kan? Pernah lagi ada sahabat kita juga. Haji bikinin saya akun Dana dong. Semua pada punya Dana? Punya. Punya kan? Tapi sama. Saya bilang kan, dia udah download, dia udah masukin nomor telepon. Ya kan? Udah jadi itu akun Dananya. Akhirnya saya bilang gini, dia bertanya, Pak Haji bisa nggak sih Dana itu mentransfer uang? Bisa, kalau harus jadi premium. Terus caranya gimana? Ya buat akun. Caranya masukkan email. Nah, email lagi. Ya kan? Semua yang berbau digital, kalau memang mau kita pakai untuk menjadi sesuatu yang benar, maksudnya bukan cuma sekedar kita punya akun bisa belanja, bisa ngorder ojek, bisa apapun, itu kita harus benar-benar bikin akun. Ya kan? Harus kita punya identitas kita itu harus diketahui. Ya kan? Bahkan kan sampai rame di sosial media pada ngomong, ada juga punya Dana, duit saya kok di Dana bisa hilang katanya. Padahal Iya betul Pak Haji. karena teman-teman itu sendiri yang nggak hati-hati dengan identitas yang dia simpan, bisa jadi dia bagikan identitas pribadinya. Nah itu sepintas cerita soal digital. Nah sekarang saya tanya sama teman-teman, teman-teman ngerti nggak apa itu email? Akun. Izin jawab aja ya. Ya, justru ini emang harus jawab semua, walaupun sepotong. Yes. Jadi email yang Harun tahu itu sebagai apa istilahnya? Sebagai apa ya? Alat untuk masuk ke akun kayak WhatsApp kan harus pakai email gitu atau ke Facebook gitu. Jadi sebagai pengenal gitu kalau menurut Harun gitu Pak Haji. Oke, jadi Izin Pak Haji. ya siap, siapa nih? Rian Sebutkan. mau coba jawab. Rian ya, Mas Rian, mohon kayaknya tuh mikrofonnya, Mas Rian kayaknya pakai laptop tuh mikrofonnya diturunin dikit karena kalau Mas Rian ngomong yang lain suaranya ketutup. Oh ya, ini coba gimana nih? Cek. Turunin lagi, turunin dikit. Mikrofonnya harus diturunin dari pengaturan. Ini agak kurang bagus ya? Iya, terlalu besar jadi pecah. Itu kan pakai soundcard atau pakai apa? Enggak sih, bawaan dari tempat kerja saya. Oh, ya udah kalau gitu ngomongnya agak jauh deh, jangan terlalu dekat. Nah, kalau ini gimana nih? Cek. Nah, sip. Nah, begitu tapi nanti langsung matiin ya mikrofonnya biar yang lain nggak ketutup. Ya, silakan Mas Rian. Email itu singkatan sih sebetulnya. Mail itu surat, I-nya tuh elektronik. Jadi email itu surat elektronik yang artinya dengan email itu kita bisa mengirimkan berbagai berkas-berkas digital dan ya berkas-berkas digital untuk bisa kita berkomunikasi dengan pihak-pihak secara online. Dan ketetapan sekarang juga kita harus masuk dan memiliki akun itu ya dengan adanya email itu, walaupun sebenarnya sejatinya email itu adalah surat elektronik, tapi sekarang email sudah menjadi
identitas utama ketika kita berada di dunia online, kira-kira begitu. Oke, Mas Rian, apa yang Mas Rian sampaikan tuh benar, ya kan? Email itu bahasa gampangnya surat elektronik, ya Oh iya benar saya elektronik kan? betul. Nah, seiring perkembangan, ya kan? Saya sedikit cerita nih. Di sini ada kebetulan teman saya nih, temen nih dulunya. Saya ingat dulu pernah balapan bikin email, ya kan? Walaupun bikin email. Jadi ceritanya dulu itu kan kalau untuk mengirim pesan, dulu kita itu pasti pasti kalaupun ini pakai ngirim surat, itu kan pakai pos. Ya Hmm. kan? Kita nulis suratnya ditujukannya ke alamat mana, benar nggak? Hmm. Benar. Ya kan? Ketika kirim surat, kita pakai alamat. Nanti kita kirim ke kantor pos pakai perangko. Nah, ketika berkembangnya teknologi, ya kan ada yang namanya dulu email, ya kan? Hmm. Email itu dulu benar hanya untuk mengirim surat. Nah, email itu disebutnya alamat email. Jadi ketika alamat email itu dipakai, misalnya bahrudinasifa@gmail.com, itu kan alamat email saya kan. Jadi teman-teman mau dari belahan manapun bisa ngirim surat, iya kan? Bisa ngirim surat langsung ke Pak Bahrudin. Mau dia dari Amerika, mau dari Israel, ya kan? Dan detik itu juga nyampe, Masya Allah. ya kan? Nah sekarang email itu bukan cuma sekadar buat ngirim surat, perkembangannya makin canggih. Bisa buat ngirim video, ngirim foto, termasuk ngirim notifikasi OTTP namanya kalau saya nggak salah, ya kan? Makanya sekarang semua itu apapun tuh serba Email. email, ya kan? Nah teman-teman semua punya handphone Android, mungkin ada juga yang iPhone. Itu ada Play Store-nya nggak? Ada. 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 Nah, di Play Store itu kalau nggak ada emailnya nggak jadi. Nggak akan tuh handphone ada Play Store-nya, ya kan? Tidak akan bisa juga teman-teman punya apa yang benar-benar tuh buka YouTube. Itu kalau nggak ada emailnya nggak bisa buka YouTube. Ya. Cuma teman-teman nggak tahu emailnya itu ada di mana. Ya kan? Misalnya nih, emailnya kita copot, ya kan kita buang nih, kita hapus. Jangan pernah harap teman-teman bisa buka YouTube, bisa buka Play Store. Pasti akan disuruh buat akun. Iya, Pak. Nah, ini Iya kan? benar. Termasuk tadi Mbak Umi Hani, saya bingung bikin draft gimana. Sebenarnya draft itu udah ada. Cuma karena kita nggak tahu adanya di mana. Kan begitu pertanyaannya. Ya. Ya, termasuk Fitri, Pak Haji kok saya kagak pernah bisa bikin ini ngirim ini. Ya nggak apa-apa saya sebut aja ya. Maksudnya saya sengaja ngomong ini biar lebih santai. Gitu kan. Silahkan. Nah, yang jadi persoalan adalah gini. Teman-teman kebanyakan maunya praktis. Ya. Ya kan? Email Iya, benar, dibuatin. Pak Haji. Misalnya gini. Misalnya anggap Mas Harun. Mas Harun beli handphone. Pak Haji tolong ya disettingin masih biar saya tinggal make. Otomatis yang bikin emailnya siapa? Pak Haji. Pak Haji. Yang bikin kata sandinya siapa? Pak Haji. Pak Haji. Haji. Terus Harun make. Kira-kira kalau saya jahat tuh emailnya saya copot, Harun bisa make nggak tuh handphone? Enggak. Enggak. Bisa dibuka juga di HP-nya Pak Haji itu. Nah, itu. Ya kan? Makanya pentingnya email. Nah, sekarang teman-teman, ada juga dia udah jelas nih di handphonenya ada emailnya. Tapi ketika bikin sesuatu, ya kan? Misalnya kita anggap bikin apa yang mau, ayo teman-teman sebutin, mau bikin aplikasi apa yang mau dijadiin premium, sebut. Kira-kira yang teman-teman tahu. YouTube bisa jadi YouTube Premium. Nah, YouTube Premium nih misalnya. Nah, ketika kita berlangganan YouTube Premium, itu juga kan nanti akan ada ketika kita ngisi biodata, akan ada notifikasi yang biasa dikirim ke email. Nanti dia akan bilang, cek email Anda. Emailnya ada di mana? Iya, benar. Iya, Pak.
Fitri langsung ketawa Fitri. Lihat di emailnya ada katanya di mana Pak Haji gitu kan. Iya benar, karena saya itu pengalaman sendiri. Ya, jadi hari ini saya hanya akan ngomongin soal email, nggak mau ngomong-ngomong yang lain dulu, gitu kan? Berarti kan sebetulnya kita itu semua punya email, walaupun kita nggak tahu alamat emailnya, ada yang tahu, ada yang nggak, ada yang udah tahu tapi nggak tahu kata sandinya, benar? Iya. Benar. Karena kita lupa. Nah, karena kita lupa. Sekarang gini, email itu adalah alamat yang bisa masuk apa alamat. Saya paling gampang gini deh. Saya sebut contoh tuh email itu paling gampangnya rumah. Rumah itu ada kuncinya. Kira-kira yang bisa masuk siapa? Iya, Yang punya rumah. punyanya. Hah? Iya. Yang punya rumah kan, yang punya kuncinya ya. Tapi alamatnya orang bisa tahu nggak? Rumah Pak Bang Kalau orang- itu di Jalan Bisa. Raya Kampung Sawah. Nah, sama. Bisa. Email itu namanya bisa ditahu orang, bisa dikasih tahu. Run, alamat emailnya apa? harunasipa@gmail.com. Apakah terus dia bisa masuk ke dalam isi rumahnya Harun atau emailnya Harun? Tentu. Enggak. Tapi Nggak dia Nggak bisa. akan bisa masuk ketika kuncinya dikasih. Iya, Pak. Benar nggak? Benar. Dikasih kuncinya, saya masuk ke rumah Harun. Orang saya dikasih kuncinya. Hmm. Makanya kalau kita beli handphone, beli apapun, kalaupun emailnya dibuatin, tolong kata sandinya atau kuncinya diganti. Kalaupun memang sekarang kita email aja nggak tahu, lebih baik buat email baru, Baru. ya kan? Nanti emailnya yang ada dihapus, ya kan? Atau kita nih email yang ada nih kita nggak yakin nggak inilah, nggak kita butuhin banget deh, ya kan? Sebaiknya kita ganti. Jangan pernah merasa nyaman dengan email yang udah kita punya. Dan email itu sekarang akan digunakan di semua platform apapun. Teman-teman pengen punya rekening bank, pasti ditanyain email, Iya betul. ya kan? Pengalaman gitu. Teman-teman mau buka mobil JKN yang BPJS itu harus punya email, ya kan? Bikin apapun termasuk WhatsApp, kalau mau teman-teman itu catatan misalnya Harun ganti handphone, WhatsApp-nya ganti nih, tapi itu kan datanya sebenarnya kan hilang. Tapi kalau kita Iya. masukin email kita, itu nggak hilang, ya kan? Termasuk Iya. termasuk nomor telepon, misalnya gini, penyimpanan kita kan di handphone kita kan ada di telepon, ada di Terbatas ya. Nah, bisa juga disimpannya di email, di Gmail namanya kalau di Google. Nah, ketika tersimpannya di situ, kita ganti handphone, Gmailnya kita udah masukin, akunnya kita masukin ke dalam handphone kita, maka semua data itu nomor telepon, ya kan? Yang udah kita simpan itu kan balik. Tapi kalau kita bikin email baru, otomatis apa? Ya semua hilang. Apa yang udah kita buat hilang. Ya kan? Makanya itulah saya bilang, makanya saya di sini lebih kepada ngajakin teman-teman tuh lebih santai tapi serius dalam memikirkan soal identitas ini, karena alamat kita itu kan, identitas kita kan pertama KTP, itu termasuk identitas pribadi, termasuk email pun identitas pribadi. Jadi teman-teman itu jangan sembarangan, Iya. ya kan? Email itu jadi data pribadi teman-teman. Karena apa? Ketika email teman-teman itu bisa dibuka sama orang, ketika ada orang iseng nih, wah ini ada banknya nih, ada ininya nih, mereka datang ke bank, Pak tolong buka akun saya dong karena keblokir, emailnya apa? Ya ditanya email dulu. Iya benar. Iya. Benar Pak Haji. Ketika email udah bisa kita buka, akhirnya ya udah Pak, masing kata sandinya kita masukin sendiri. Kira-kira orang nyangka kita pencuri bukan? Enggak. Padahal kita pencuri. Iya kan? Punya orang. Iya. Iya kan? Nah itu Iya. yang sering kali terjadi. Saya bingung waktu itu mau menyampaikan ke teman. Makanya ini perlunya dari sini pelan-pelan. Entah selesainya sampai kapan saya nggak tahu nih, kita ngomongin soal email. Yang jelas teman-teman juga kan suka pakai aplikasi yang nggak resmi kan. Nah otomatis Betul, kalau Pak Haji. itu nggak resmi, dia akan bisa buka akses handphone kita. Karena Bahaya kan itu. gini, ketika kita download aplikasi itu kan izinkan untuk mengakses kontak Anda, kita izinkan aplikasi betul. mengambil ini, benar kan? Kamera izinkan mengambil ini.
Kalau kita nggak izin kan nggak dikasih. Kalau udah kita izinin, termasuk email yang kata sandi kita pun, kalau aplikasi pihak yang nggak resmi itu bisa ngambil otomatis. Oh, gitu. Ya, Betul kan? Haji. Jadi digital ini sekarang kejahatannya juga banyak, gitu kan. Identitas kita itu hanya dari email aja, itu dari email baru. Ya kan? Dari email aja kita punya apa-apa bisa diambil orang. Padahal kita sendiri di rumah, handphone kita bisa dikenalin orang. Ya kan? Andai pun misalnya nih, kalau memang kita benar-benar email itu kita bisa manfaatin, apa yang disampaikan Umi ini kan kita punya handphone cuma pakai. Kalau handphone itu kita manfaatin betul-betul, bahkan kita bisa mengunci handphone kita ketika dicuri orang. Bukan cuma iPhone yang bisa dikunci, handphone Android pun bisa. Yang penting kita tahu cara menggunakan kuncinya. Ketika kita masukin di aplikasi, dia akan masukin tetap aja email kita untuk aktifin, semua ditanyanya email. Semuanya ditanyain email. Nggak ada yang nggak pakai email. Pokoknya yang berbau digital itu email, pasti. Mau bikin akun Shopee, mau bikin akun ini itu. Kalaupun cuma ditanyain nomor telepon, awalnya nomor telepon, tapi nanti sama dia dilengkapi profil ada dengan masukkan alamat email. Apalagi kalau mau upgrade ke premium itu harus pakai email. Nah, itu. Ya kan? Nah, sekarang sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Iya Pak Ji, ya juga pernah punya pengalaman Pak Ji ya. Gimana? Karena Putus-putus. kan ya saya kan sempat ini ya Pak Ji kayak menginstal aplikasi Jeso. Nah, Jeso kan Harun baru tahu kali ini kan aplikasi tidak resmi. Nah, itu di situ ada keterangan ini Pak Ji, Google Play Protect itu maksudnya apa Ji ya? Play Protect di Play Store Pak Ji. Ada lagi sebelum saya jawab soal yang pertanyaan Harun? Soal premium Pak Haji, Gimana? itu katanya harus berlangganan. Ya, Putus-putus sampai di saya doang ya? Putus-putusnya. Putus-putus Mbak Rama suaranya. Jadi kemarin Putus-putus. Halo. Halo Mbak Rama. Keluar aja dulu deh. Haji, apa kita bayar? Putus-putus. Aduh, Nggak jelas. Apanya yang berbayar? Keluar dulu dari Zoom-nya, keluar dulu aja. Keluar dulu. Yang berbayar. Kita masuk Yang lagi. sepotong. Pasti dikasih waktunya nanya kok, aman. Saya mau tanya Bapak Haji, Ya gimana Bu Neneh? saya kan pernah hilang HP ya, dicuri orang. Nah, bagaimana tuh aku takutnya email aku digunakan sama orang jahat itu tuh, takutnya gitu digunakan untuk apa gitu tuh, takut gitu. Bagaimana Pak Haji? Oke, nah ini kasusnya ya. Pertama Harun dulu. Harun ini kan ketika mendownload aplikasi ada Google Protect ya, Mas Harun ya. Iya, Play Protect kalau saya keterangannya di situ. Itu sebenarnya peringatan dari, kalau Android itu kan Google ya, kebanyakan. Iya. Hampir semua Google. Jadi itu memberitahu kalau aplikasi itu nggak resmi atau Google nggak bertanggung jawab. Kalau kita terpaksa make gitu loh. Jadi karena kan sebenarnya kalau aplikasi yang ada di Play Store itu mereka itu udah terikat, walaupun data kita terpakai sama dia, dibuka sama dia, istilah data kita diminta, tapi dia itu ada sanksi hukumnya ketika menyalahgunakan. Ya kan? Sedangkan Jesu itu, apalagi kan teman-teman dapatnya dari teman ke teman, dari teman ke teman, benar nggak? Iya. Betul, apalagi banyak juga yang ngasih editan gitu. Nah. Itu kan asli Jeso kan setahu Harun itu aplikasi berbayar Pak Ji, dari Cina itu tuh. Nah iya. Cuman sama teman-teman kadang dibikin kayak yang crack kan, versi itulah makanya editan. Yang itu ini kita bukan masalah krekannya ya Mas Harun ya, buat semuanya ya. Tapi lebih kepada gini, ketika kita itu menggunakan, maka data kita itu sebenarnya bisa diambil sama yang membuat crack itu, yang asli pertamanya, yang ngebobol. Oh ya Allah. Ya iyalah. Makanya sebenarnya kita juga nggak bisa nuntut, misalnya Mas Harun punya banking, ada duitnya hilang, lapor, emang pakai aplikasi apa ya? Ya karena nggak bisa dilacak, nggak ada pertanggungjawabannya, ya udah nggak bisa dituntut. Makanya kan yang pengguna rekening bank, yang pakai mobile banking, pasti kalau pakai Jesu nggak bisa.
Betul Pak Ji, nggak bisa Pak Ji. Ya, mau bank apapun sekarang bisa. Cuma yang saya heran ya teman-teman malah berpikir dibalik. Kok sekarang BSI nggak bisa dibuka pakai Jesu? Kok sekarang Mandiri nggak bisa dibuka pakai Jesu? Kita malah menyalahkan banknya, padahal dia lagi ngamanin kita, Betul. Ya, ya, ya. ya kan? Aman. Coba kalau kita pakainya tollback, itu kan resmi itu yang Itu aksesibilitas. langsung Pak Ji kebuka itu. Kebuka langsung itu. Hah? Ya, Itu langsung kebuka kalau tutup Iya, tanpa ada pemberitahuan ini. iya, iya. Nggak ada, Kenapa? Karena langsung kan kebuka. sebenarnya gini, aplikasi Jesu, akhirnya ke Jesu dan tollback ya. Aplikasi itu kan Iya. sebenarnya aplikasi pembaca layar, berarti apa yang ada di layar dibaca, benar nggak? ya, Nah, Nah, ketika betul. kita memasukin email, masukin kata sandi, berarti kan kita ketik, benar nggak kata sandinya, mm, ya kan? Walaupun akhirnya bisa disamarkan kata sandinya kan, tidak ditampilkan, tapi kan dia tetap ada titik, 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 titik ketika kita ngetik, nah, kan layar itu terekam. Misalnya kita masukin 1500506. Kira-kira orang jadi tahu sandinya nggak yang punya aplikasi? Tahu. Makanya teman-teman yang pakai Jesu jangan pernah pakai m-banking di situ. Saya sendiri pernah jadi ini. Kalau saya alhamdulillah cuma diblokir sama banknya karena banknya takut nasabahnya itu dirugikan. Jadi ada saya datang ke bank dan dikasih tahu Bapak pakai aplikasi apa, ya kan? Jadi kalau Iya memang Pak Ji. teman-teman masih suka, karena gini ya, karena kan memang pakai aplikasi Jesu itu lebih ringan, saya tahu. Betul. Ya kan? Kenapa dia lebih ringan di desainnya? Karena dia banyak membuang keamanan-keamanan yang harusnya dijaga. Jebol. Oh, gitu. Iya, 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 gitu pantesan. Jadi saya Waduh. nggak ngelarang teman-teman pakai Yesus. Kalau yang mau pakai Yesus sebaiknya itu yang nggak ada urusannya dengan Banking. banking. Tapi ketika kita bikin banking nih, pakai emailnya yang sama dengan yang ada di handphone yang itu, ya podo wae. Sama aja. Ya iya kan? Misalnya teman-teman Pak Haji bilang saya pakai Yesus pakai handphonenya, tapi emailnya sama, ya sama aja. Karena kan ketika Iya, kita masuk benar. buka rekening di bank ditanya Pak, emailnya apa? Mas Harun, ini dicatat kan. Pas di handphone yang satu emailnya sama juga. Berarti sama aja kan. Berarti teman-teman kalau masih mau pakai Jesu, berarti emailnya ganti, bikin akun baru. Terus handphone yang lama akunnya di handphone itu akunnya dihapus. Itu ya. Itu berkaitan dengan apa tuh dengan email. Iya. Kan? Betapa pentingnya email. Ya kan? Jadi teman-teman nih misalnya ada mau ngirim surat, mau ngirim video, itu pun bisa lewat email. Cuma memang dia ada Batas. kapasitasnya. Berapa maksimal. Berapa Ya mega kan? Tapi enggak kalau cuma mengirimin kayak semacam surat, tugas PDF, itu lewat Gmail bisa. Ya kan? Atau cuma sekedar ngirim apa gitu yang sifatnya video pendek bisa. Nah, lain halnya nanti ketika kita ngomongin file yang besar, kita harusnya pakainya apa? Pakainya Google Drive misalnya. Drive pakainya apa ketika bikin awalnya? Tetap harus punya email. Paham sampai di sini? Ya, jadi gini Pak Ji, Harun memang selama punya HP memang jujur aja Pak Ji, belum pernah bikin email sendiri gitu Pak Ji. Untuk selama ini. Jadi ya itu masih mengandalkan dari bantuan orang lain. Makanya pengen bisa sendirilah bareng kalian teman-teman yang mau ini email Harun juga bisa bantu gitu Pak Ji. Pengen belajar gitu. Jadi begini ya, ini kan kalau teman-teman Iya. udah punya akun, tapi lupa sandinya, iya kan? Tapi mau dipakai nih. Kalau menurut saya sebaiknya kalau nggak ada apa-apanya di email itu belum pernah bikin, misalnya nggak bikin di aplikasi mobile JKN, nggak buat buka rekening, sebaiknya ganti baru, ya kan? Nah, kayak Mas Harun ini kan punya BSI itu. Punya. Itu juga kan ada emailnya, benar nggak? Ada. Nah, nanti emailnya
Harun harus ganti di profil di banknya, penggantian akun, diedit. Nanti emailnya diganti ke email yang baru biar kalau ada apa-apa, misalnya nanti berpindah handphone, kita bisa pakai akun BSI kita. Misalnya gini, nah ujubillah min dzalik ya, handphone Harun hilang lagi, ya kan? Terus akhirnya Iya. Mas Harun mau pakai lagi di BSI-nya mau dipasang lagi. Tapi Mas Harun nggak tahu emailnya, itu nggak bisa masuk. Duit Mas Harun hilang semua. Iya Pak Haji, bener Pak Haji. Kecuali kalau Mas Harun datang ke bank atau punya ATM-nya. Tapi ketika handphone diambil orang, BSI-nya masih nyala, ya kan? Otomatis orang lain bisa Iya. ngambil. Dari mana? Walaupun tanpa tahu PIN-nya Pak Haji. Oh, itu bisa diakalin. Itu bisa Oh diakalin gitu, kalau cuma Masya nggak Allah. tahu PIN itu gampang. Nah, kalau saya bahas berarti saya ngebongkar mafia ginian. Saya nggak mau, tapi yang Jangan dulu jelas papi. itu bisa. Selagi emailnya ada di handphone, ya kan? Itu bisa dibuka. Ya Allah. Oh iya. Ya. Jadi email itu saya bilang email itu kayak KTP, data pribadi kita yang benar-benar harus disimpan, ya kan? Iya. Jadi Alamat alamat email boleh kita diketahui oleh orang lain. Misalnya nih teman-teman suka ada yang ikut, misalnya nih ada kegiatan apa di mana daftar yang di Google Form itu kan pasti pernah ikut kan? Kayak Bu Nenek itu. Iya. Itu kan dia kan Iya. bisa nama, alamat email. Alamat email itu tujuan apa? Buat si penyelenggara bisa ngirim info, ngirim tugas itu lewat email. Ya kan kayak di sini ada Mas Jalu, ya kan? Mas Jalu mohon maaf nggak saya ajak ngobrol, tapi saya kan Mas Jalu malah udah paham kan gitu, ya kan? Buat kayak Mas Jalu tuh yang buka jualan online, itu kalau dia nggak punya email nggak bisa tuh jualan online, ya kan? Karena nanti semuanya bermainnya di email, semuanya ada di email, ada berita apa dikirimnya ke email, ada promosi apa dikirimnya lewat email, ya kan? Jadi sekarang kalau memang teman-teman ingat kata sandinya, ingat memang udah ngerti email, silakan dipertahanin, ya kan? Dan jangan pernah ganti-ganti emailnya. Sama kayak nomor handphone, jangan diganti-ganti. Karena ketika kita buat email juga ditanya nomor telepon. Misalnya nomor telepon teman-teman Angus, ya kan? Iya. Terus handphone kitanya hilang. Kita masukin ke email lupa kata sandi lagi, ya kan? Ingin Wow. kasih tahu kata sandinya lewat mana? Lewat telepon. Nomor teleponnya udah kagak ada. Kira-kira bisa kita pakai nggak? Enggak. Jadi Nggak itu bisa. nomor handphone, nomor telepon sama email itu satu kesatuan yang ketika kita lupa itu pasti salah satu akan ditanya. Nah kalau sekarang nomor telepon sekarang apalagi jahat, sekarang nomor telepon bisa dibeli orang. Tahu identitasnya misalnya kita lagi nanya email, kita kata sandi apa kita lupa, akhirnya kirim notifikasi lewat SMS, nggak tahu handphonenya dipakai orang. Yang dapat notifikasi orang lain, yang masuk siapa? Yang lain. Orang lain. Itulah kejahatan digital. Jadi sekarang saya ngasih tugas teman-teman untuk buat email baru. Yang benar-benar buat dijadiin ke depannya itu buat identitas benar-benar. Buat perlu apa-apa pakai emailnya itu. Ya kan? Iya. Bagaimana cara buatnya? Ya kan? Ini saya kasih gambaran sepintas. Karena handphone kita ini kan sudah ada akunnya nih sebenarnya. Cuma kan kita nggak ingat emailnya apa, kata sandinya apa, kan gitu. Ya, nanti saya akan buat tutorialnya seolah-olah kita lagi ganti email, mau melupakan email yang ada. Jadi udah nggak usah dipikirin ya email yang ada di handphone, mau kata sandinya apa, udah, wes kita ganti aja lah email yang baru gitu, akun yang baru, ya kan. Dan nanti kalaupun udah punya terlanjur nih, udah punya e-banking atau punya akun di Shopee atau punya akun di mana, ganti akun emailnya pakai akun email yang baru. Itu masih bisa. Selagi handphonenya masih di kita semua nih. Email yang itunya juga masih ada. Jangan dihapus dulu email yang lama. Jadi kita kayak punya 2 email. Setelah udah selesai pindah Oh iya. baru itu kita Iya. hapus. Nah nanti cara ngapusnya akan menyusul saya ajarin. Kita bagikan di sini. Ya kan di sela-sela waktu.
bisa lewat Zoom lagi atau lewat grup yang akan saya kirim. Cukup ya. Ashifa Seto.